وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير حبيب، كيف حالكم؟ خير تمام ما شاء الله، خير وعافية. حياكم الله، جزاك الله خير على الوقت. إن شاء الله تؤتي لنا الوقت. جزاك الله خير. Syukur ala wajib. Hayakumullah. Terima kasih banyak Habib mewakili teman-teman karena kemarin belum sempat sempurna karena antum ada acara. Terima kasih antum kembali mau bergabung dengan kita untuk kita lebih mengenal daripada sosok kekasih Allah, para salihin. Alhamdulillah kita sekarang di hadapan kita yang akan kita kaji adalah Al Habib Ali Al Masyhur. Kemarin sempat belum belum kita bahas Habib, di antaranya adalah bagaimana Habib Ali Masyhur itu ketika di bulan Ramadan Habib. Kita tahu bagaimana kesibukan itu Habib Ali Masyhur, dan juga kita ingin tahu beliau di bulan Ramadan. Bagaimana itu beliau Habib Ali Masyhur di bulan Ramadan Habib. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pertemuan pada hari ini, mana kita minggu lalu sudah membahas sedikit daripada kegiatan Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hadid. Perlu kita ketahui yang kita bahas pada minggu yang lalu adalah itu 3 tahun, mungkin 3 tahun yang lalu tertibnya beliau 3 tahun. Sedangkan di masa mudanya atau di masa yang dahulu itu lebih padat lagi acara-acara yang beliau hadiri. Adapun tertib yang ada pada keseharian beliau di bulan Ramadan adalah dari sebelum fajar atau dari setelah sahur, beliau kembali ke Masjid Jami' Tarim untuk menghidupkan malamnya lagi sampai adzan al-fajar, salat fajar, dan beliau biasanya kembali ke rumah setelah fajar, membaca adhkar di rumah, kemudian membaca 10 juz Al-Quran. 10 juz Al-Quran sampai waktu isyraq, baru beliau istirahat. Jadi dalam riwayat, dalam yang kita ketahui, beliau setiap hari kalau bulan Ramadan pasti khatam Al-Quran. Nah, kemudian sebelum Satu hari Beb ya? zuhur, nah, jadi beliau dalam satu hari itu khatam Al-Quran setiap harinya Beb ya? Nah, kemudian zuhur di bulan Ramadan beliau duduk di Masjid Jami' Tarim Hizbul Quran, karena masjid-masjid di kota Tarim yang mana Hizbul Quran, baca Al-Quran yang ditertibkan oleh Syekh Salim bin Fadl Bafadl setelah maghrib, itu kalau di bulan Ramadan di Masjid Tarim Hizbul Qurannya ba'da zuhur, setelah sholat zuhur. Beliau duduk sampai asar, itu membaca ngaji Al-Quran lagi, Al-Quran. Kemudian setelah asar beliau membuat rohah di Masjid Jami' Tarim. Baca kitab apa Beb? Setelah rohah, banyak kitabnya, belasan. Al-Fajr hatam ganti. Alhamdulillah dapat. Ana 3 tahun baca Syama'il. Alhamdulillah baca Syama'il sama beliau 3 tahun. Belum khatam juga. Ya bakhtukum. Kemudian setelah rohah, itu dekat maghrib, beliau biasanya kembali ke rumah, dan terkadang banyak hajat saudara muslim, yaitu hajat-hajat, masalah-masalah, beliau juga menerima di bulan Ramadan sebelum maghrib tadi, itu waktu mungkin 1 jam sebelum maghrib. Terkadang membuka rumahnya untuk orang yang memiliki masalah-masalah. Setelah itu beliau biasanya
dulu, tahun-tahun pertama, beliau menghadirin 1 hari sampai 3 undangan berbuka puasa. Tapi 3 tahun terakhir ini beliau mengurangi karena sudah sebenarnya beliau mau menghadirin, cuma kita yang menyetop Habib supaya, dan Habib Umar sendiri juga mengatakan ke Habib Masyur sebaiknya untuk menjaga kurangin sedikit biar bisa istiqomah juga di dalam majelis ilmu yang terpenting gitu. Alhamdulillah Habib juga mengurangi, yang dihadirin cuma 1 aja biasanya sehari, yang biasanya untuk 3 tempat. 3 tempat. Jadi dulu bersama Al-Habib Salim Syatiri juga begitu, juga banyak undangan. Jadi Habib Salim cuma ngadir 1. Jadi kalau Habib Masyur 3 tempat dihadirin semua. Sehari misalkan ada 3 undangan, dihadirin semua. Yang pertama iftar, buka puasa, salat sama Habib Salim Syatiri hadir, Habib Abdullah bin Syahab juga kadang hadir. Jadi salat setelah salat maghrib, beliau keluar untuk menghadiri undangan yang kedua. Di undangan yang kedua beliau makan asya di situ, menerima asyanya. Yang ketiga dihadirin minum syahi, minum teh. Jadi semua dapat bagian. Ini yang ceritanya hujan itu apa? Panjang ceritanya, sudah ditulis itu. Enggak, kita kepingin langsung dari lisan, Habib. Kepingin langsung dengar dari lisan. Lebih absah, Habib. Gimana, Habib? Jadi pernah ada sebuah undangan akikah dari salah satu habaib di Tarim, dari bangsa Itu sama antum. Iya. Gimana Anda mau ceritakan kalau Anda hadir? Ya mungkin dari bulan. Dan di situ kan sudah jelas Anda tulis kejadiannya. Gimana? Memang waktu itu sudah mulai perubahan cuaca. Jadi kalau di sini AC yang ada di Kota Tarim biasanya libur sampai 4 bulan, 5 bulan, sampai 6 bulan. Kalau sudah musim dingin, AC ditutup semua. Kebetulan pada waktu itu sudah mulai terasa panas, sehingga tuan rumah sudah membersihkan AC-nya dan menyalakan AC-nya. Selesai, singkat cerita, selesai acara, turun dari tangga karena lumayan tinggi rumah orang dulu, apalagi dari bangsa Al-Kaf, itu terkenal rumah-rumah yang ada di Tarim, rumah-rumah yang tua dari bangsa Al-Kaf terkenal. Jadi turun dari tangga yang lumayan tinggi, Al-Fagir ana sendiri menuntun Habib Masyur, dan di belakang kita ada Habib Umar, dan ada juga Munsib Al-Haddad. Setelah sampai di pintu kok ada cipratan air. Anda kabarkan ke Habib, alhamdulillah hujan, masya Allah hujan. Perubahan cuaca juga biasanya memang di Kota Tarim hujan. Jadi antara musim satu dan yang lainnya biasanya hujan. Nah, setelah gitu Habib ngelihat ke atas. Orang juga ngelihat ke atas, akhirnya ternyata itu percikan dari air AC tadi itu mental ke papan dan menyebar airnya. Nah, itu yang menyebabkan seperti hujan. Ya Allah, sini rahmah minal mukayyif, rahmah dari AC. So, Masya Allah. nah, semua Habib Umar juga ketawa akhirnya. Masya Allah. Ya baktukum. Terus Habib, Sangat banyak hikayah-hikayah. Tadi sampai mana? Sampai Ramadan. Hadir undangan. Biasanya setelah itu Habib biasanya salat tasbih di rumah.
sholat tasbih. Setelah sholat tasbih, beliau biasanya ba'dal isya itu mengimamkan untuk keluarga sholat tarawih di rumah setiap malamnya. Juga perempuan-perempuan yang ada di rumah khususnya yang ingin sholat tarawih bersama Habib, beliau bahkan membaca berjuz Al-Quran, 1 juz Al-Quran di tarawih. Itu dari zaman ibunya beliau, dan pada malam 28 biasanya dikhatamkan Al-Quran di rumah. Nah, kemudian setelah itu biasanya Habib langsung lanjut, kalau bukan malam ganjil, jadi kalau bukan dari malam 9, seperti malam 9 itu sudah malam ganjil, malam 9, 11, 13 Ramadan, beliau mengimami di masjid-masjid di Kota Tarif untuk khatmul Quran. Jadi pindah-pindah keliling, beliau hadirin. Jadi kalau malam ganjil, sholat tarawihnya paling sedikit 60 rakaat. Berapa rakaat, Beb? Nah, terakhir 60 rakaat sholat tarawih saja. Nah, kemudian sekitar jam 1 malam itu 60 rakaat di masjid mana aja? Persiapan. Kenapa? Kan 60 rakaat berarti 3 kali sholat. Di mana masjid? Masjid mana itu, Beb? Jadi yang tadi pertama setiap malamnya lah Habib sholat tarawih itu di rumah. Ya, 20 rakaat. Nah, jadi kalau malam ganjil itu 60, kalau bukan malam ganjil itu 40 rakaat berarti. Yang 60 sholat di mana aja? Di rumah malamnya. Yang pertama di rumah 20. Kemudian kalau malam ganjil tadi itu di masjid, mengimamkan khatam Al-Quran di masjid-masjid. Pindah-pindah. Di antaranya masjid apa aja? Ada yang mulai jam 10. Di antaranya seperti malam 11 di Mishtah, Masjid Raudhah. Kemudian seperti malam 17. Nah, malam 17 Darul Mustafa. Bahkan dulu beliau sholat tarawih di malam 17 Ramadan 80 rakaat. Jadi di rumah di Darul Mustafa, kemudian di Masjid Haddad, kemudian di Masjid Jami' Tarif. Nah, di masjid jam berapa? Di Masjid Jami' itu udah terakhir dari sekitar jam 1.30 sampai sebelum sahur ya. Jadi setelah itu langsung balik sahur. Nah, jadi setelah tarawih di Masjid Jami' masih ada madaih lagi. Madaih, kemudian baru persiapan untuk sahur. Itulah hari-hari di bulan Ramadan. Tipnya seperti itu. Nah, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita bahas sedikit kemarin, itu seharian di luar bulan Ramadan. Itu di luar bulan Ramadan, yang mana Anda jelaskan tadi adalah mungkin 3 tahun terakhir yang lalu. Tertibnya beliau seperti itu. Sedangkan di masa mudanya kita masih agak jauh. Tertibnya beliau sangat banyak. Nah, adapun tahun terakhir memang setelah beliau pernah sakit, ada kabar beliau sakit juga sabar waktu sebelum meninggalnya Al-Habib Idrus bin Semit, sebelum meninggalnya Al-Habib Salim Syatiri. 1 bulan sebelum itu beliau sempat sakit lama. Sebenarnya rasa sakit itu masih ada sampai sekarang, sampai beliau meninggal terakhir. Itu masih pakai sabuk di pinggang. Cuma beliau tidak pernah mengeluh. Nah, ada pertanyaan lagi Habib. Marhaba. Nah, Habib Ali Masyhur ini kan orangnya begitu sederhana, Habib. Sangat sederhana.
Habib Ali Masyhur ini sangat sederhana. Mungkin bisa diterangkan Habib bagaimana itu Habib Ali Masyhur tentang kezuhudan beliau. Zuhudnya Habib Ali Masyhur. Bagaimana? Karena nampaknya sangat sederhana sekali orangnya. Walaupun orang wali besar, tapi sangat sederhana sekali. Nah, jadi Al-Habib Ali Masyhur Muhammad bin Salim bin Hafid, dan dikatakan dengan kezuhudan dan kewaraannya dia menyambungkan kita dengan aslaf yang dulu. Beliau pernah memandang wajah seorang Habib Alwi bin Syahab. Dan yang lainnya seperti Al-Habib Mustafa Al-Muhdar dan banyak daripada masyayikh yang pada abad ke-13, kelahiran abad ke-13. Jadi kezuhudannya beliau, zahid di dalam dunianya, seperti baju saja kita taruh, baju jubah beliau tidak lebih mungkin dari 4. Jadi tidak ada warna ini. Pernah ada banyak yang bertanya apa kesukaan Al-Habib Masyhur di dalam berpakaian. Pakaiannya beliau ya putih, dan kita bisa tahu juga dari pakaiannya beliau, kezuhudannya beliau tidak. Kalau misalkan ada yang memberikan hadiah, terkadang hadiah itu beliau pakai, kalau pas, bajunya misalkan pas, yang lama dia kasihkan ke orang. Berarti antum dapat banyak ini, Beb. Kenapa? Antum berarti dapat banyak sisanya Habib Masyhur, barokahnya Habib Masyhur ini. Nah, alhamdulillah. Makanya harus kalah satu, Beb. Itu sudah ada sendalnya Habib Masyhur sama antum dulu. Enggak tahu dipakai kemana itu. Harus dapat satu dari antum, Beb. Di dalam tunggu dulu. Insyaallah. Makanya germa aku, germa. Jadi tadi kezuhudan tadi. Jangan zuhud dulu, bajunya mau dikasih apa ini, Beb? Iya, anak baju kaos dalam kalau anak dapat insyaallah. Belum ada sama Al-Fakir, belum ada. Ya. Karena itu membahas kaos dalam seperti Al-Habib Abdullah bin Syahab, beliau ada dengar dari salah satu cucunya mengatakan Habib Abdullah itu sampai beliau tidak kuat, jadi dari masa mudanya kalau kaos dalamnya beliau cuci sendiri, tidak pernah dicucikan sama orang. Nah, ini daripada salah satu zuhudnya Habib Abdullah bin Alwi bin Syahab, Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syahab. Nah, begitu juga Al-Habib Masyhur, Anda perhatikan, taruh di waktu ziarah Nabi Allah Hud di bulan Sya'ban, beliau mempersiapkan untuk makan paginya, untuk makan siangnya, untuk makan malamnya itu sudah disiapkan sendiri. Jadi beliau memang tidak pernah makan nasi, jarang. Jadi kalau di Nabi Allah Hud ada namanya zabadi. Apa zabadi kalau dalam bahasa yogurt? Yogurt. Iya, benar, Habib. Iya. Nah, jadi zabadi, kemudian roti-roti, kubus roti yang sudah dihancurkan, itu beliau sudah persiapkan. Kemudian susu, apa namanya? susu bagari. Apa yang roti yang dihancurkan, roti yang udah dihancurkan apa namanya? Fatit apa? Fata ya. Fatamuz kalau antum buat. Terus. Nah, jadi itu sudah dipersiapkan. Jadi dapur yang ada di rumah di kediamannya Habib Masyhur di daerah pemakaman Nabi Allah alaihi salam untuk menjamu tamunya,
beliau sendiri tidak makan dari dapur tersebut. Jadi beliau cuma duduk bersama tamu, makan dari pagi, siang, dan malam bersama tamu yang ada di situ. Beliau duduk makan, cuma beliau tidak makan karena tidak makan nasi. Beliau memang sudah makannya cuma sedikit, cuma berapa suap bisa dihitung dengan jari, berapa suap makanannya beliau. Jadi Anda pernah dengar dari salah satu salihin yang masih dekat dengan keluarganya Habib mengatakan, itu Habib masyhur, jangankan nasi, garam pun waktu ziarah Nabiullah Hud itu kenapa kok tidak makan yang dari yang lain. Jadi beliau sendiri mau, walaupun dari dapurnya beliau berhati-hati. Jadi beliau kezuhudan dan kewaraannya, kekhususan kewaraannya Habib masyhur adalah berhati-hati di dalam makanan tersebut. Nah, jangankan nasi, garam pun beliau berhati-hati di dalam garam. Allah. Jadi beliau meracik sendiri makanannya setiap hari. Begitu juga Sayyidil Walid ini, orang tua anak waktu datang ziarah, setelah dikasih kasur, jadi Habib masyhur menyiapkan banyak kasur untuk para tamu yang ada di rumah. Jadi setiap ada tamu dikasih kasur. Sedangkan beliau tempat tidurnya tidak seperti yang diberikan kepada tamu. Cuma alas sedikit saja. Berapa tahun antum berkhidmat sama Habib Ali Masyhur? Masuk tahun ke-10. 10 tahun. Nah, dalam 10 tahun itu apa antum pernah Habib mungkin antum melakukan mungkin kesalahan atau nggak sengaja, terus apa pernah beliau marah Habib, marah sama antum atau apa, bagaimana Habib? Jadi sesuai yang dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, jangan ditutup-tutupi. Sayyidina Anas bin Malik 9 tahun bersama Rasulullah. Kalau Sayyidina Anas mengatakan tidak pernah melihat Rasulullah marah, Anda juga mengatakan seperti itu. Kalau jadi marahnya Habib Masyhur marah itu yang Anda lihat, marahnya beliau kepada orang yang melanggar syariat, itu pasti marah. Atau orang yang melenceng daripada adatus salaf. Ini beliau langsung menegur dengan keras. Contohnya Beb, Di situ biasanya. Ya banyak, seperti misalkan di jenazah, di situ ada tertib adatnya salaf, tidak langsung memulai sholat. Jadi itu setelah jenazah masuk, duduk dulu. Itu salah satu tertibnya. Di Jabana biasanya duduk dulu, nunggu. Untuk menunggu orang-orang yang mungkin datang belum punya wudhu. Itu pernah suatu ketika satu orang langsung mau iqamatus shalah jenazah, langsung di stop sama Habib Masyhur. Jadi tunggu dulu ikhwan yang lain. Ini memang adatnya salah satunya seperti itu. Di Tarim sholat asar dulu apa sholat jenazah dulu Habib? Jadi mereka ahli Tarim sholat jenazahnya itu di Jabana. Seperti musola asar atau qabl asar. Jadi mereka tentunya sholat di masjid-masjid mereka ahli Tarim. Setelah sholat asar, barulah mereka menuju ke Jabana untuk sholat jenazah. Kisah menarik antum sama Habib Ali Masyhur 10 tahun, pasti banyak sekali kisah menarik antum dengan Habib Ali Masyhur. Nah, sangat banyak. Sehingga memang ada yang meminta ana, ada pertanyaan juga, apa kesan yang sangat menarik sama Habib Ali Masyhur.
Anda bilang kalau itu mau ditulis, Anda tidak bisa menulis. Kenapa? Anda tidak bisa menulisnya dengan tinta biasa. Allah Akbar. Dengan apa Anda mau tulis? Bima'id zahab. Allah Akbar. Allah Akbar. Masya Allah. Nah. Apa namanya? Habib, ana yang mau tanya ini, ada yang mau tanya ini. Di antaranya Habib, ketika ziarah Zambal, itu yang ana pernah tahu Habib ya. Di musim dingin kenapa beliau nggak ngerasa dingin Habib? Ini salah satu hal. Bukan beliau tidak merasa dingin. Habib masyhur. Kalau kita kedinginan, beliau kedinginan. Cuma antara muka, di wajahnya beliau, kepala dan muka itu yang selalu ngerasa pengen kena angin terus. Makanya walaupun jadi musim dingin yang lain pakai beliau pakai kipas, digipasi Habib ya. Iya, tapi nah, jadi muka, jadi kalau yang ngipasin tidak tahu, ngipasin ke badan ya tetap kedinginan Habib. Jadi yang dikipas itu mukanya beliau. Karena kalau tidak kena angin sedikit, keluar keringat. Nah, ini salah satu halnya beliau. Kipasnya mana kipasnya Beb? Kipasnya ana mana? Kipasnya antum di mana ya? Nah, lihat Beb. Ada Kipas yang sering antum buat untuk Habib Masyhur. Assalam. Ini yang sering antum pakai Beb. Iya, ini yang punya anak. Antum pakai. Enggak, yang sering antum pakai. Bukan punya antum. Itu yang sering antum pakai. Nah. Masya Allah, Masya Allah. Kalau minum Habib, apa Habib Masyhur minum air dingin Habib? Kesukaan Habib Masyhur. Nah, kalau Habib Masyhur memang minumnya air dingin. Nah, kalau Habib Umar karena sudah kebiasaan ke Indonesia, jadi kalau di sini mu'tadil, jadi tidak dingin, tidak tidak panas. Tidak, Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan Habib, mumpung belum keluar dari Zambal, ini ada teman